Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha mardatihi wa thawabihi wa qurbihi, amin. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita. Kita masih membahas tentang uzur-uzur sholat Jumat dan berjamaah. Bila mana kita mengalami salah satu uzur ini, maka kita tidak berdosa meninggalkan sholat Jumat, akan tetapi kita tetap wajib sholat zuhur, dan kita tidak makruh meninggalkan sholat berjamaah, akan tetapi kita tetap sholat meskipun dalam keadaan sendiri, dan kita mendapatkan pahala Jumat serta pahala berjamaah. Kita sudah sampai di uzur yang ke-16. Qala al-musannif hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain, amin. Ila anqal mulazamatu gharimihi lahu, mengekori orang yang berhutang kepada kita. Umpamanya si Pazrel ngutangin si Olid. Si Olid punya utang sama si Pazrel. Tiap ditagih si Olid bilang nggak ada. Tiap ditagih bilang nggak ada. Tapi si Olid itu nggak bisa membuktikan kalau dirinya itu nggak mampu. Ya, si Olid tiap ditagih nggak ada, tapi dia nggak bisa membuktikan kalau dirinya ini nggak mampu. Maka si Pazrel berhak untuk ngekorin si Olid. Si Olid kesini diikutin. Si Olid kesini diikutin supaya si Olid risih, diikutin terus sehingga dia bayar. Kalau nggak digituin dia nggak bayar. Tuh. Tapi kalau si Olid bisa membuktikan ketidakmampuannya, nggak boleh si Pazrel ngekorin si Olid. Nih Pazrel, ane habis di PHK nih, surat PHK-nya nih, ane belum bisa bayar ente. Itu nggak boleh kita ngekorin. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan ketidakmampuannya, maka kita boleh ngekorin dia. Ya, kita nggak berjamaah umpamanya, karena ngekorin si Olid ini nggak apa-apa. Itu yang ke-16. Raja'a afi uqubatin alihi, mengharapkan ampunan atas hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Umpamanya habis ngebunuh orang secara nggak sengaja umpamanya, ya, dia kena hukum kisos, dia bakalan dihukum mati juga nih karena ngebunuh orang. Tapi ada potensi dia ini bakalan dimaafin, nggak dikenakan kisos. Nah itu boleh, dia nggak nongol dulu, pamannya sebulan nggak nongol di masjid, supaya meredam amarah orang yang bakal mengkisos dia nih, yang bakal menuntut hukuman kisos atas dirinya. Setelah sebulan baru nongol, nah itu nggak apa-apa, dimaafkan sampai sekira-kira amarah orang yang menuntut dia itu menjadi padam amarahnya. Tapi hukuman yang masih bisa diharapkan ampunannya. Kalau hukuman yang nggak bisa diharapkan ampunannya nggak boleh. Ya, seperti zina, mau dimaafkan atau tidak nggak ada gunanya. Minum khamr, mau dimaafkan atau tidak nggak ada gunanya. Tetap dia bakalan kena kisos, bakalan kena hukuman. Itu masalah tentang hukum jinayat, ya, hukum pidana dalam Islam. Yang ke-18, mudafa'atul hadas ma'a sa'atil waqti,
menuntaskan hadas beserta waktu yang masih luas. Pas azan zuhur mules dia, pengen buang air besar, udah tuntasin dulu hadasnya, buang air besar, nanti sholatnya ya setelah hadasnya tuntas gitu. Tapi waktu sholatnya masih luas, masih panjang. Kalau waktu sholatnya udah mepet nih, maka nggak diuzur. Pamannya udah 10 menit lagi mau asar, dia belum sholat zuhur, waktunya udah sempit, udah sholat ya, biarin dah mencret kecuali dia khawatir bahaya atas dirinya. Waktu udah mepet tapi dia khawatir bakalan bahaya atas dirinya nih. Mamanya dia bakalan apa? Kalau sering nahan buang air, penyakit apa namanya? Bakalan kena penyakit itu nih. Udah baru diuzur. Apa? Wasir atau kencing batu ginjal ya. Baru diuzur. Tapi kalau dia nggak khawatir bahaya atas dirinya, waktunya disempit sholat meskipun dalam keadaan ingin menuntaskan hadas, dalam keadaan mules. Kemudian nomor 19, fakdu saubin laikin bihi, tidak mendapatkan pakaian yang layak baginya. Kafakdil imamah liman ya'tadul khuruja biha, seperti tidak mendapatkan imamah bagi orang yang biasa keluar menggunakan imamah. Dia nggak ada imamah, dia nggak ada baju gamis, nggak ada jubah. Waduh, saya ini guru besar, nanti kalau saya keluar tanpa pakaian yang layak, saya cuma punya kos kutang saat ini sama celana pangsi, nanti muruah saya bisa jatuh. Itu termasuk uzur. Tuh. Boleh dia sholat di rumah. Yang ke-20, ghalabatun naum, sangat ngantuk. Waduh, saya ngantuk berat. Nanti kalau saya ke masjid, saya sholat berjamaah, saya sujud, saya nggak bangun-bangun lagi. Orang pada bangun kaget, ini nggak bangun-bangun nih, sangkain saya mati padahal tidur. Kalau saya ke masjid, yang ada saya sujud nggak bangun-bangun lagi, itu termasuk uzur ngantuk berat. Yang ke-21, atakhalluf anis safari rufqah, takut ketinggalan rombongan. Umpamanya naik kereta, kalau sholat berjamaah keretanya jalan, naik bis. Kalau sholat berjamaah bisnya jalan, ditinggalin. Nah, itu termasuk uzur. Yang ke-22, aklu muntinin niyi, memakan sesuatu yang bau, yang baunya tidak sedap, ini yang masih mentah. Makan si jengki dalam keadaan mentah, jengkol. Waladhdallin, amin. Pada pingsan seputar dia. Waduh, kalau saya ke masjid, yang ada sekeliling saya bakalan terganggu dengan bau napas saya ya. Atau sesuatunya udah dimasak, jengkolnya udah dimasak, udah digebugin. Kan jengkol biar enak digebugin dulu katanya dia ya. Tapi dia nggak mampu untuk menghilangkan baunya. Kalau mampu untuk menghilangkan baunya, dia wajib hilangkan. Sikat gigi kah, atau minum kopi, atau makan permen ya. Tapi bukan sengaja-ngaja dia untuk bertujuan menggugurkan Jumat. Dia makan sesuatu yang berbau tidak sedap nih, sengaja-ngaja biar nanti aneh nggak sholat Jumat, nggak boleh. Dia wajib Jumat dan dia sholatnya agak jauhan dari jamaah supaya jamaah nggak terganggu dengan bau mulutnya. Yang ke-23, fakdu markubin laikin bihi, tidak mendapatkan kendaraan yang layak baginya ya, seperti
orang yang tidak mendapati pakaian yang layak buat dirinya tadi. Kalau dia nggak mendapati kendaraan yang layak baginya, muruahnya bisa jatuh. Boleh dia untuk sholat di rumah. Yang ke-24, simanun mufrid, sangat gemuk, ya, gemuk sekali, obesitas, susah dia bergerak. Kayak yang di mana tuh, daerah mana tuh? Ade Permana apa kalau nggak salah ya. Yang sekarang sih udah alhamdulillah berkurang lemak-lemaknya. Karena di apa sama Aderai, di apa namanya? Ya ngikutin program yang diajarkan sama Aderai kalau nggak salah tuh. Kemudian yang ke 25, al-istighal bitajhizil mayyit. Dia sibuk mempersiapkan mayit, dia mandiin, dia kafanin, dia bersihin najis-najisnya. Itu boleh dia sholat di rumah, nggak berjamaah. Yang ke-26, wujudu man yu'dhihi fit thariq. Mendapati orang yang mengganggunya di perjalanan. Ada orang yang mengganggunya di perjalanan, ada yang nimpain dia umpamanya, ada yang nyakitin dia, atau ada yang mengancam ingin membunuhnya, memukulnya dan lain sebagainya. Itu termasuk uzur sholat di rumah. Yang ke-27, layaliz zafaf fil maghrib wal isya. Malam-malam resepsi pada sholat maghrib dan sholat isya, sampai malam ketiga doang. Pengantin baru ya sholat maghrib sama isya boleh dia sholat di rumah, ya termasuk uzur. Malam pertama malu-malu, malam kedua matiin lampu, malam ketiga ente nggak boleh tahu. Yang ke 28, asa'yu fistirdadi ma yarju husulahu. Berusaha mendapatkan sesuatu yang masih bisa diharapkan. Pamannya handphone hilang, datang waktu azan, masih bisa diharapin nih ketemu nih, ente cari dulu handphonenya, boleh. Sholatnya nanti. Kunci motor hilang umpamanya, atau uang ente hilang, dompet ente hilang, masih bisa diharapkan untuk ketemu, cari dulu, boleh, sholatnya nanti. Yang ke-29, a'ma lam yajid man yakuduhu muhtasiban. Dia buta, enggak mendapatkan orang yang menuntunnya secara free, secara gratis. Nah, itu termasuk uzur. Silahkan sholat di rumah. Yang ke-30, sur'atu qiraatil imam ma'a but'i qiraatil ma'mum. Cepatnya bacaan imam serta lambatnya bacaan makmum. Makmumnya bacanya lama, imamnya bacanya kayak Rosi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk uzur. Silahkan sholat di rumah. Nah, itu 30 uzur sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada bab yang baru. Selesai sudah uzur-uzur sholat Jumat dan sholat berjamaah. Insyaallah kita akan mempelajari bab baru di minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang selalu menjaga sholat, orang-orang yang selalu mendirikan sholat, selalu berjamaah dimanapun mereka berada. Allah jadikan kita semua ahli sholat, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika